Selamat bertemu kembali para pencinta film dimanapun berada. Semoga semuanya sehat, bahagia, banyak rezeki. Yang jomblo cepat punya pasangan, yang botak cepat rambutnya tumbuh, yang tidak pede ternyata jadi hero bagi dirinya sendiri, dan sebagainya. Kali ini kita akan ikuti cerita film Samurai 1 yang dikasih judul Miyamoto Musashi. Ini sebenarnya film lawas sekali, diproduksi tahun 1954. Tapi saya suka menuturkannya karena ceritanya sejalan dengan novel terkenal Eiji Yoshikawa. Ini adalah kisah yang menjadi semangat, inspirasi bagi bangsa Jepang sehingga menjadi negara yang terdepan di dunia. Konon, saat novel Musashi pertama terbit cetak ulang terus-menerus sehingga jumlahnya melebihi penduduk Jepang. Bagaimana semangat dan inspirasi itu tercermin di kisah Musashi ini? Yuk kita ikuti alur ceritanya. Film dibuka dengan pemandangan desa Miyamoto tahun 1600 saat kedatangan pasukan tentara istana. Takeo dan sahabatnya yaitu Matachi sedang duduk di atas pohon. Inilah Takeo dan inilah Matachi. Takeo merencanakan petualangan. Mereka ingin menjadi samurai. Samurai itu semacam bangsawan militer ya. Takeo yatim piatu, sementara Matachi punya ibu dan tunangan yang bernama Otsu. Inilah Otsu yang cantik. Karena Matachi tidak bisa memutuskan, Takeo mau pergi sendiri. Ternyata Matachi merayu Otsu agar diizinkan pergi setahun saja, dan Takeo dan Matachi pun bertualang bersama. Scene kemudian beralih ke perang Sekigahara. Di film hanya suasana perang saja yang digambarkan. Tapi bila tidak salah, perang Sekigahara ini antara pasukan Tokugawa Ieyasu dan pasukan pendukung pemerintah Toyotomi Hideyori. Takeo dan Matachi sendiri ada di pihak Toyotomi Hideyori. Tapi dua sahabat itu bukan sebagai tentara, melainkan sebagai penggali parit untuk pertahanan. Saat parit belum selesai, pasukan Toyotomi sudah mundur karena kalah. Takeo marah, yang lain mundur, dia dan Matachi malah maju menyongsong musuh. Perang pun kemudian usai. Takeo dan Matachi selamat karena pura-pura mati. Dengan luka di tubuh, terutama Matachi, mereka pun pergi menyelamatkan diri dari tentara musuh yang terus membantai yang masih hidup. Mereka sampai ke sebuah rumah terpencil. Rumah itu dihuni seorang ibu dan anak gadisnya, yaitu Akemi dan Oko. Inilah Akemi dan inilah Oko. Takeo mengancam agar dikasih makanan, tapi kemudian dia pingsan. Kedua wanita itu pun mengurus Takeo dan Matachi sampai mau sembuh. Saat Matachi diobati oleh Akemi di gudang beberapa bulan setelah sejak mereka datang ke sana, dia tidak kuat untuk memeluk Akemi. Untungnya Takeo yang sedang berlatih naik kuda mendekat. Akemi lari keluar gudang. Dia ikut naik kuda bersama Takeo. Setelah memacu kuda berdua saat kuda minum di sungai, Akemi yang menggoda Takeo ingin dipeluk, tapi Takeo menghindar sambil bilang, "Dasar perempuan." Saat itulah datang serombongan bandit yang mengancam. Oko katanya sudah melewati batas wilayah, jadi harus membayar upeti.
Ternyata Akemi dan Oko ini adalah anak dan ibu yang kerjanya mencuri barang-barang dari pasukan yang sudah mati. Oko dibantu Takeo dan Matachi lalu menyembunyikan barang berharga hasil curian mereka di lapangan Sekigahara. Matachi dan Akemi pergi menyembunyikan barang curian korban perang itu ke suatu tempat. Akemi tak mau bicara karena cemburu. Matachi sudah punya otsu dan bicara mau pulang terus. Takeo berdua dengan Oko di rumah. Kata Oko, bandit Tsukijake itu yang membunuh suaminya. Awalnya Oko biasa saja, menganggap Takeo kekanakan saat meminta pedang kayu dan berlatih menggunakannya. Oko ini wanita nekat ya. Dia malah menyuruh Takeo bersembunyi dan dia menghadapi bandit Tsukijake ini sendirian. Dia sepertinya mau menyerahkan kehormatannya sebagai pengganti barang curiannya. Sebagai pengganti upeti. Tapi Takeo keluar lalu menghadapi sekitar 10 orang bandit itu dengan pedang kayu. Pertempuran tidak berimbang pun terjadi. Tapi Takeo bertenaga sangat kuat dan jurus-jurusnya sangat tepat sasaran. Bandit-bandit itu satu persatu terkapar dan Tsukijake sendiri yang mau kabur akhirnya mati. Oko yang melihat Takeo begitu kuat merayu dan ingin Takeo jadi suami atau kekasihnya. Tapi Takeo selalu menolak wanita. Dirayu dia malah kabur. Takeo mandi di sungai membersihkan diri karena sudah dipeluk oleh Oko. Akemi dan Matachi pulang setelah menyembunyikan barang milik ibunya. Oko bersiap lagi untuk pergi karena menurutnya Tsukijake dan kawan-kawannya punya ratusan orang, pasti kembali lagi menyerang. Kata Matachi, lawan saja, dia dan Takeo siap melawan. Kata Oko, Takeo pergi dan tak akan kembali. Katanya karena Takeo menyerangnya mau berbuat tidak senonoh dan dia diusir. Oko lalu merayu Matachi agar jangan meninggalkannya. Oko ini wanita sejenis bandit yang menghalalkan segala cara untuk tujuannya. Akemi tidak percaya. Makanya dia segera lari keluar rumah dan mencari Takeo lalu menangis. Takeo sebenarnya kembali lagi untuk menjemput Matachi, tapi sahabatnya itu sudah pergi bersama kedua wanita bandit penggoda itu. Takeo pun kecewa, marah. Dia kasihan dengan Otsu dan ibu Matachi. Takeo pulang ke Miyamoto, tapi di gerbang dicegat ratusan orang. Takeo melawan saat mau ditangkap dan kabur ke hutan. Kerabat Takeo pun dipanggil oleh penguasa desa karena beberapa orang terluka saat Takeo kabur itu. Tapi semua tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara Takeo itu menyebut bahwa si Takeo itu adalah si pembuat onar. Sementara Takeo yang mau mengabarkan tentang Matachi ke ibunya ketahuan penduduk dan dikejar, terpaksa lagi melawan. Seorang penduduk mati terkena sabetan pedang kayunya. Penduduk desa semakin benci kepada Takeo. Kerabat Takeo pun ditawan. Ratusan orang lalu memburu Takeo ke hutan. Suatu malam Takeo mendatangi Osugi. Osugi itu ibu dari Matachi ya. Takeo mengabarkan bahwa Matachi itu masih hidup. Hanya Takeo tidak bisa menceritakannya di mana dia sekarang. Osugi senang ibu yang membenci Takeo itu pura-pura baik, menahan Takeo agar mandi dan mau ngasih makan. Takeo sampai menangis mendapat kebaikan seperti itu. Tapi itu kebaikan yang pura-pura. Saat mandi, Takeo malah dikepung oleh puluhan orang desa. Untungnya Takeo bisa kabur lagi. Bantuan pasukan dari istana untuk menangkap Musashi
kemudian datang. Ada hadiah bagi yang memberi informasi di mana Musashi berada. Tidak dikisahkan mengapa si Takeo ini namanya langsung berubah menjadi Musashi. Tapi menurut huruf kanji, Takeo bila dibaca terbalik menjadi Musashi. Jadi untuk selanjutnya kita sebut saja Musashi. Jalan-jalan dan bukit dijaga oleh ratusan orang. Mereka bergerak ke hutan untuk menangkap Musashi. Sampai di sini belum terjadi kisah percintaan antara Musashi dan Otsu. Padahal kisah ini salah satunya yang banyak diingat penggemarnya adalah hubungan antara Musashi dan Otsu yang menggemaskan. Sama-sama cantik dan tampan, sama-sama baik hati, dan keduanya yatim piatu. Otsu kecewa karena Musashi tidak membawa pulang tunangannya, dan Musashi merasa bersalah. Otsu sendiri kemudian mendapat surat yang bertanda tangan Matachi dan Oko. Surat itu mengabarkan bahwa Matachi dan Oko sudah menikah. Otsu menangis. Pendeta Takuan, sahabatnya Otsu yang juga melindungi Otsu untuk tinggal di kuil, tahu Otsu sedang bersedih. Dia akan ke hutan sendirian menangkap Musashi. Ratusan orang saja gagal menangkap Musashi. Bagaimana pendeta Takuan yang tidak bisa ilmu bela diri bisa melakukannya? Apalagi kemudian Otsu juga ikut. Ternyata pendeta Takuan dan Otsu camping di hutan. Pendeta Takuan membuat nasi liwet lah, semacam nasi liwet dan mungkin ikan asin bakar. Otsu lalu meniup seluling bambu. Musashi pun mendekat. Samurai bertubuh kuat, bertenaga besar, kasar dan buas itu luluh oleh pendeta Takuan yang tidak bisa jurus berkelahi. Di omongan tentang kesepian, tentang manusia, saudara-saudaranya yang ditangkap, Musashi pun bersedih sampai menangis. Dia mau menyerahkan diri dan ditangkap. Paginya orang desa heboh Musashi ditangkap. Pendeta Takuan mengikat dan menariknya ke atas pohon. Dia menghadap penguasa desa, mohon dia sendiri yang menangani Musashi. Penguasa desa awalnya mau mengambil alih dan memenggal kepala Musashi. Tapi setelah Takuan menyatakan kedekatannya dengan Kaisar Ikeda di istana Himeji, penguasa desa itu ketakutan dan menghormat. Musashi pun ada dalam penguasaan pendeta Takuan. Takuan! Anjay, kayo ka. Nande kono Takezou no kubi wa hayaku tanno da? Saat Musashi diikat di atas pohon, terhina, dilempari anak-anak, kehujanan, kedinginan, banyak penyadaran dirinya justru pada saat itu. Semangatnya tetap menyala untuk melawan. Semangat yang menurut pendeta Takuan akan luar biasa bila digunakan bagi kemanusiaan. Otsu juga tidak mengerti maksud pendeta Takuan. Dia sering menangis, tidak tega dia melihat Musashi. Dan akhirnya saat malam Otsu menurunkan Musashi sampai tangannya terluka memegangi tambang yang besar dan kasar. Mereka pun kabur. Di hutan saat kabur itulah benih-benih cinta antara Otsu dan Musashi tumbuh. Otsu merasa mereka senasib. Otsu tidak mau ditinggalkan lagi karena dia juga tidak bisa lagi pulang ke desa. Musashi sendiri merasa takjub dengan perjuangan Otsu membebaskannya, apalagi sampai tangannya terluka parah. Tapi mereka dikepung lagi oleh orang desa dan tentara. Otsu tertangkap dan dibawa ke istana Himeji dalam perlindungan pendeta Takuan. Musashi bisa lolos. Saat Musashi mau membebaskan Otsu, kepergok lagi oleh pendeta Takuan. Musashi diminta mengikutinya untuk bertemu Otsu. Ternyata Musashi dibawa ke ruangan sebuah bangunan, ditutup rapat. Itulah penjara bagi Musashi, penjara yang kemudian memberi lagi pencerahan dan menjadikannya sosok yang baru sebagai Musashi. Awalnya Musashi mengamuk di penjara, tapi sebenarnya itu penjara yang aneh. Di mana-mana ada buku. Pendeta Takuan menyuruh Musashi membaca buku-buku itu. Bila sudah selesai semua buku dibaca, dia akan dibebaskan.
Penjara ini adalah salah satu tempat penyadaran bagi Musashi. Dia yang kasar, kuat, menjadi semakin lembut hatinya, sementara Otsu menunggu di jembatan Hanada. Kepada pendeta Takuan, Otsu bilang sanggup menunggu Musashi sampai beberapa tahun pun. Sebuah cinta yang tidak dimengerti oleh pendeta Takuan. Musashi keluar dari penjara perpustakaan, menolak jadi pengawal Kaisar Ikeda karena katanya mau melanjutkan perjalanannya. Musashi merajuk kepada pendeta Takuan untuk menemui Otsu sebentar saja. Otsu adalah gadis yang paling berjasa menyelamatkan hidupnya. Tapi kata pendeta Takuan, perpisahan itu menyedihkan kawan. Jadi jangan temui Otsu. Dikisahkan di film ini sedikit tentang Osugi dan keluarganya yang pergi dari desa Miyamoto untuk memenggal kepala Musashi dan Otsu. Ibu tua pemarah ini lucu, semangatnya tinggi meski berjalannya saja mau jatuh. Sementara Oko, Akemi, dan Matachi ada di Kyoto. Akemi masih mengenang Musashi sebagai pemuda hebat yang membuatnya jatuh cinta. Matachi hancur hidupnya karena Oko yang sudah dinikahinya selingkuh seenaknya saja dengan lelaki lain. Endingnya dari film ini saat Musashi menemui Otsu di jembatan Hanada. Otsu gembira dan memaksa ikut kemanapun Musashi pergi. Tapi saat dia mengambil caping, Musashi sudah pergi. Di pagar jembatan hanya ada tulisan yang berbunyi, "Maafkan aku." Seingat saya di bukunya yang membuat saya terkenang dan lama menjonglo karena terinspirasi tulisan Musashi di jembatan itu. Bunyinya adalah, "Perempuan adalah tali bagi seorang pengembara." Selesai. Film selesai di sini dan semoga kita bisa melanjutkannya kembali di film yang kedua. Tentu saja alur cerita ini tidak bisa merangkum semuanya. Bila ingin lebih lagi ya harus menonton film lengkapnya. Lebih keren lagi membaca bukunya yang terdiri dari 7 buku bila tidak salah. Terima kasih buat semuanya. Jadilah manusia terhebat minimal untuk keluarga dan lingkunganmu. Wassalam, adios, sampai jumpa. Ano 情けがあなた